Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan materi Fisika 2 di chapter 5, yaitu tentang electric field atau medan listrik. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk medan listrik itu sendiri sangat berkaitan erat dengan yang namanya medan magnet, ya. Di mana ada medan listrik, pasti akan menimbulkan medan magnet. Penerapan atau fenomena yang terjadi pada medan listrik ini terjadi seperti pada dinamo, motor listrik, maupun pada generator listrik. Oke, ini sifat-sifat dari muatan listrik, ya, electric charge, dan juga gaya-gaya listrik, ya, bermain sangat penting bagi menentukan karakteristik dari universe atau alam semesta. Seperti bangunan, ya, blok electrons dan juga protons, ya, memiliki properti yang disebut dengan muatan listrik atau electric charge. Electric charge atau muatan listrik, ya, ini diobservasi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut, ya. Muatan listrik memiliki polaritas, ya, atau sumbu, ya, baik positif maupun negatif. Nah, di mana, ya, muatan-muatan yang saling bertolak-tolak, ya, itu memiliki muatan yang sama, positif, ya, maupun yang berbeda muatan itu memiliki sifat saling tarik-menarik berdasarkan model yang diberikan oleh Benjamin Franklin. Kemudian kita lihat di sini contoh di gambar 23.1. Ini ada suatu, ya, fenomena listrik statis, ya. Ini rubber dan juga ini glass, di mana rubber yang memiliki muatan negatif, ya, kutub muatan negatif, dengan gelas yang memiliki muatan kutub positif akan memiliki tarik-menarik, ya, attraction. Nah, sedangkan yang bagian rubber memiliki muatan negatif dan rubber yang sisi satunya juga memiliki muatan negatif, maka ini akan terjadi yang namanya gaya tolak menolak, ya, atau repulsion, di mana muatan listrik itu adalah conserved, ya. Conserved ini maksudnya dia, ya, cara alami, ya, ya, hukum kekalahan alam, ya, kekalahan energi yang dimana tidak dapat dibuat ataupun dimusnahkan. Nah, kita memperoleh muatan, ya, dengan cara membagi, ya, kutub netral ke dalam dua, ya, kutub seperti negatif dan positif, di mana muatan adalah suatu jumlah berdasarkan model Robert Millikan. Nah, kemudian di mana Q ini ada simbol untuk charge atau muatan. Nah, ini juga selalu, ya, diobservasi terjadi suatu yang namanya integer of multiple, di mana nilai elektron itu setara dengan 1,6 kali 10 power min 19 kolom. Oke. Kemudian masuk ke insulator dan conductors, ya, di mana electrical conductors atau konduktor listrik ini merupakan material yang mana muatan listrik dapat bergerak secara bebas, ya. Nah, sedangkan electrical insulator atau insulator listrik, ya, material di mana muatan listrik ini tidak dapat bergerak secara bebas, seperti itu. Ini beberapa contoh dari konduktor seperti metals,
plasma, ya. Plasma seperti gas yang memiliki kandungan listrik, ya, seperti busi, api, ya, api busi, kemudian petir, itu salah satu bentuk plasma. Kemudian liquids yang memiliki ions, ya, sulfuric acid, blood, and salt water, air garam, ya. Dan halnya untuk yang insulator, ya, electrical insulator seperti vakum, glass, ya, kemudian distilled water vapor, kemudian rubber atau karet, ini jenis dari insulator. Nah, kemudian ada bahan lainnya itu semiconductor. Nah, ini bahan yang memiliki, ya, electrical properties, ya, tapi juga memiliki sifat insulator, ya, jadi memiliki sifat insulator dan konduktor seperti silikon dan germanium. Nah, bisa diketahui merupakan bahan, ya, yang sangat bagus untuk semiconductor. Nah, pada umumnya semiconductor ini, ya, bahan-bahan yang digunakan pada kendaraan-kendaraan elektronik seperti pada komputer, ya, laptop, ya, mobil atau HP, itu merupakan banyak terdapat komponen-komponen semiconductor. Kemudian masuk ke dalam, berpindah ke dalam hukum Coulomb, ya, di mana hukum Coulomb ini, ya, menjelaskan tentang hubungan antara gaya-gaya listrik dan objek atau benda yang bermuatan. Dinyatakan oleh Charles Coulomb, ya. Jadi Charles Coulomb ini menemukan, ya, bagaimana fenomena Coulomb yang terjadi, ya, electric force dan juga objek yang memiliki muatan, sehingga diambil dari nama belakangnya itu Coulomb. Nah, dia mengkonklusi, ya, atau memberikan kesimpulan dari eksperimen kesetaraan torsi Coulomb, ya. Hukum ini mengkonfirmasi bahwa gaya listrik antara dua, ya, kondisi keadaan partikel yang stasioner, nah, di mana, ya, nilai proporsional yang terbalik, ya, itu terhadap nilai R atau jari-jari, ya, antara partikel yang bermuatan. Nah, itu tergantung dia bisa tarik menarik atau tolak menolak tergantung muatannya, seperti itu. Kemudian, ya, gaya elektrik juga ini proporsional, ya, proporsional terhadap produk atau pengkalian dari charge muatan Q1 dan Q2 pada dua buah partikel atau dua buah muatan. Nah, kemudian electric force gaya listrik, ya, gaya listrik ini atraktif, tertarik menarik, ya, jika kedua muatan itu nilainya berbeda muatan, opposite, ya, opposite sign atau simbol yang bermuatan yang berbeda, ya, muatan yang berbeda. Dan repulsif atau tolak menolak jika memiliki, ya, simbol muatan yang sama, seperti itu. Nah, ini persamaan, ya, untuk mencari gaya listrik, ya. Fe sama dengan, ya, Ke. Nah, ini Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Di mana F ini adalah electric force dalam 1 Newton, kemudian Ke konstanta Coulomb, ya, dalam satuan Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian Q adalah charge muatan dalam satuan Coulomb, ya, tingkatan C. Kemudian R jarak antara dua buah muatan satuan meter. Nah, kemudian ini konstanta Coulomb, ya, 8,9875 kali 10 pangkat 9. Sekian. Nah, untuk konstanta ini dapat dinyatakan dengan persamaan KI, ya, 1/4 pi, ya, epsilon 0, ya. Nah, epsilon 0 itu konstanta juga disebut dengan permittivity of free space, ya.
permisivitas dari ruang hampa. Nilainya itu 8,8542 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, tabel 231 ini ya, berapa muatan dan massa dari suatu elektron, proton, dan neutron. Partikel elektron, proton, dan neutron. Ini simbolnya I, P, dan N. Kemudian untuk charge, ya, muatannya elektron negatif 1,602 ya kali 10 pangkat min 19, sedangkan proton positif muatannya dan neutron 0 tanpa muatan netral. Nah, masanya yang paling kecil yaitu elektron ya, 9 poin sekian 4 minus 31. Kemudian yang proton dan neutron relatif sama ya. Hanya nilai neutron relatif lebih berat sedikit ketimbang proton. Oke, nah ini contoh persoalan ya. Contoh persoalan 1 ya, ada elektron dengan nilai Q negatif elektron ya, dan proton yang satunya memiliki muatan positif dari suatu atom hidrogen yang dipisahkan ya dengan jarak rata-rata yaitu 6 kali 10 pangkat min 11 meter. Nah, kemudian mencari nilai besaran dari gaya elektrik atau gaya listrik. Nah, ini nilai dari ya konstanta ya, nilai dari konstanta kolomnya itu 8,9875 kali 10 pangkat 9. Ya, rumusnya bisa kita gunakan. Nah, dengan cara ini rumusnya ya, untuk melestarikan persoalan tersebut ya, kita dapatkan bahwa nilai konstanta kolomnya sudah diketahui, nilai Q1, Q2-nya dan R2-nya sudah diketahuinya ya. Nah, kita lihat di sini ya, nilai Q1 dan Q2-nya dan juga nilai R-nya. Seperti itu. Jadi kita bahas bersama-sama ya di kelas. Yang ini juga dengan yang 2 ya, ini sama. Jadi kita selesaikan dulu dengan kondisi untuk mencari nilai electric force yang antara Q1 dan Q2 berapa, kemudian yang antara Q2 dengan Q3 berapa. Kemudian untuk net electric force-nya selisih ya, selisih gaya listrik antara Q1 Q2 dengan yang Q2 dengan Q3 berapa selisihnya. Itu kita dapatkan nilai net electric force-nya atau gaya listrik yang neto seperti itu. Oke, untuk pengganti pertemuan pada hari ini cukup sekian ya. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.